Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Susaputra. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang use case diagram sama diagram activity. Pada video ini, saya menggunakan aplikasi yang bernama StarUML. Begitu teman-teman masuk, langsung saja kita add diagram, ingin membuat use case diagramnya. Di sini ada beberapa tool untuk membuat use case-nya. Jadi, pada kasus yang saya buat itu yaitu saya ingin buat sebuah toko online, di mana di sini terdiri dari pastinya penjual, pembeli, dan ada admin atau sistemnya. Langsung saja kita buat. Langsung saja kita buat. Ini ada frame-nya. Frame-nya ini kita kasih nama toko online. Nah, di sini terdapat beberapa aktor, yaitu pembeli, lalu penjual, dan admin atau sistemnya ya. Nah, di sini dimana ketika toko online itu pembeli, penjual ataupun admin itu harus ada namanya login. Harus login. Kita hubungkan dengan garis. Pembeli harus login. Penjual juga harus login. Dan admin juga harus login. Dimana setelah login, pembeli itu dia dapat mencari barang, lalu dia juga bisa memilih barang, nah kita hubungkan, dia bisa mencari barang, dan dia juga bisa memilih barang. Kita geserkan dulu. Nah, sedangkan si penjual ini dia bisa memverifikasi setelah itu dia juga bisa mengelola barang. Kita hapus saja. Dia bisa memverifikasi dan mengelola barang. Sedangkan admin, dia hanya bisa mengelola toko itu. Dia bisa mengelola. Nah, setelah pembeli bisa mencari, memilih, dan penjual bisa memverifikasi, mengelola, di sini terjadi sebuah transaksi. Namanya transaksi. Di mana transaksi itu bisa dilakukan oleh pembeli dan juga penjual. Kita lihat di sini. Ada hal yang saling include, di mana semua itu saling include antara mencari barang dengan memilih barang, mengelola dengan login, karena harus login dulu baru bisa mengelola, verifikasi juga harus login, dan mengelola transaksi itu harus dilakukan dulu, harus login terlebih dahulu. Nah, ini adalah bentuk use case dari toko online, di mana pembeli bisa mencari barang dan memilih barang, lalu si penjual bisa memverifikasi dan mengelola barang, sedangkan admin hanya bisa mengelola
mengelola di sini mengelola barang-barang yang diperjualbelikannya, sedangkan admin mengelola sistemnya. Dan antara penjual dan pembeli terjadi transaksi, sama-sama terjadi transaksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram activity dari toko online yang sudah saya buat. Seperti tadi kita ingin buat diagram activity-nya. Di sini kita buat dulu bagian-bagiannya, di mana itu tadi terdiri partisipasi dari pembeli, ada penjual, sistem di tengah sistem, lalu ada penjual. Di sini pertama itu antara penjual dan pembeli sama-sama melakukan login. Di mana di sini pembeli melakukan login. Muncul form loginnya ya, mengisi form loginnya. Sama, di sini pun penjual mengisi form loginnya. Form login dirapikan. Form loginnya. Nah, dan sistem pada sistem itu akan menyebutkan menyuruh kita menginput user dan passwordnya. Menginput user dan password. Menginput user dan passwordnya. Lalu nanti di sini ada percabangannya. Di sini kita akan mengisi form login kita akan mengisi form login dan pembeli juga melakukan form login seperti ini. Sini kita rapikan. Juga penjual mengisi form login. Yang berupa user dan password. Setelah itu, setelah mereka mengisi form login, menginput user dan password dengan benar, mereka akan diarahkan ke halaman utama yang ada pada sistem. Halaman utama. Kita kasih ini. Akan mengarah ke halaman utama. Setelah itu, pada halaman utama, di sini bagi seorang pembeli tadi, setelah login, pembeli bisa mencari barang, habis itu pembeli juga bisa memilih barang. Pembeli bisa mencari barang, dan nah,
Setelah mencari barang, dia bisa memilih barang yang dia ingin beli. Nah, jadi setelah dia memilih barang, barang yang ia pesan akan diverifikasi oleh sistem. Barang yang ia pesan akan diverifikasi oleh sistem. Barangnya akan diverifikasi oleh sistem. Setelah diverifikasi, sistem akan mengirim kepada penjual yaitu berupa notifikasi pesanan. Nah, jadi setelah menerima verifikasi sudah diverifikasi oleh sistem, dia akan menerima notifikasi pesanan dari sistemnya setelah diverifikasi itu tadi. Nah, setelah dapat notifikasi pesanan, maka langkah selanjutnya itu dari si penjualnya itu mendistribusikan atau mengirim pesanan. Mengirim pesanan. Nah, mengirim pesanan. Mengirim pesanan. Baru deh kita bikin final, sampailah dia di akhir dari pemesanan tersebut. Nah, ini tadi nggak kita kasih ya. Ini juga. Saya ulang. Jadi pertama pembeli dan penjual itu akan mengisi form login yang muncul di sistem. Setelah diinput user dan passwordnya, maka penjual dan pembeli akan diarahkan ke halaman utama. Nah, si penjual ini dia bisa mencari barang dan memilih barang. Setelah memilih barang yang dia beli akan diverifikasi oleh sistem dan penjual akan mendapatkan notifikasi berupa notifikasi pesanan dari si sistem tersebut. Lalu langkah selanjutnya, si penjual ini mengirim pesanannya kepada sang pembeli. Maka sampailah dia di finalnya, selesai. Ini adalah contoh dari diagram activity. Mungkin hanya ini dapat saya jelaskan. Mungkin masih banyak kekurangan di dalam video saya ini. Jadi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.